yang tidak bisa dipertanggungjawabkan masuk dalam kitab-kitab tafsir. Ini kamu harus perhatikan. Sehingga cerita-cerita Israiliyat itu menyinggung Ismatul Anbiya. Kayak ceritanya Nabi Daud merebut istri orang dan sebagainya itu cerita Israiliyat. Terus dikait-kaitkan dengan ayat Ittasawarul Mihrab itu, padahal itu nggak ada kaitannya sama sekali sebetulnya. Tapi karena ada cerita-cerita itu yang didengung-dengungkan oleh orang ahli kitab dan yang sudah masuk Islam maksudnya itu, sehingga itu para mufassirin itu kadang-kadang ngait-ngaitkan padahal tidak ada kaitannya. Ini termasuk perkara-perkara yang ada dalam tafsir-tafsir yang kamu harus hati-hati. Cerita-cerita Israiliyat yang menyinggung Ismatul Anbiya. Lebih baik kita menyalahkan cerita itu daripada menyalahkan para nabi. Bahkan harus, karena cerita-cerita Israiliyat itu tidak ada sanadnya. Sanadnya ya dari tabi'in, bahkan ke sahabat, terus jadi orang-orang Bani Israel, bukan orang Islam. Maka boleh cerita Israiliyat itu kita dengar hanya sebagai taknis, sebagai penenang saja, asalkan tidak bertentangan dengan akidah. Kalau sudah bertentangan dengan akidah, dengan tanzihullah, karena banyak cerita Israiliyat itu cerita mengenai tasbih. Kayak kan yang tanzihullah, menyinggung Ismatul Anbiya, maka cerita Israiliyat yang seperti itu tidak boleh kita dengar, tidak boleh kita pakai. Kalau sifatnya itu juga cerita keajaiban, karomah-karomah para wali-wali Bani Israel, sih gak apa-apa. Itulah yang dimaksud hadis wa hadis an Bani Israila wala haraj, wa hadis an Bani Israila wala haraj. Ceritakan dari Bani Israel dan tidak ada dosa. Ini pakai syarat, ini dari filter. Ini bukan wa hadis an Bani Israil wala haraj. Ini hadis ini riwayat, kamu cari riwayatnya. Hadis sahih ini wa hadis an Bani Israil wala haraj ini. Dalam sahihain ini. Nah, jangan diartikan pokoknya cerita Israiliyat semua bisa diterima. Cerita yang dari orang Islam saja kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan sanadnya, isinya, bukannya sanadnya saja, sanadnya, isinya nggak bisa diterima. Apalagi cerita Bani Israel, maka perlu diseleksi. Tapi ada orang yang terlalu sangat, pokoknya setiap cerita Israiliyat nggak ada gunanya. Jangan. Cerita Israiliyat tidak dulu. Kalau ceritanya itu kayak ceritanya yang disebut Imam Ghazali itu, ada orang yang mau menabang pohon yang disembah orang, kemudian dihalang-halangi sama setan digepuk, kalah. Kemudian setan, sudahlah, kamu tuh ibadah aja di rumah, nggak usah motong-motong begitu. Nanti kamu tiap hari saya kirim uang 3 dirham untuk ibadah, untuk santri-santri kamu, kan enak, nggak usah repot-repot. Gitu ya. Akhirnya dia nggak jadi nebang, tiap hari dapat uang 3 dirham dari setan tadi. Tapi beberapa hari tahu-tahu nggak ada uangnya. Dia marah, oh kurang ajar setan ini. Maka dia mbak kapak mau motong pohon yang disembah orang. Wah, kan dihalang-halangi sama setan. Makanya gelut sama setan. Ternyata dia kalah, nggak kuat menghadapi setan itu. Maka dia heran, saya kok kalah ini, dulu pada saya menang terus dengan kamu itu.
Iya, dulu kan kamu mau menebang karena Allah, sekarang kamu menebang karena bela uang itu, kamu kalah terus sama saya. Nah, cerita Israel seperti ini ya bagus toh kalau seperti ini. Jadi kalau cerita Israel yang ngawur-ngawur cerita itu, ada cerita Israel bahkan itu di Injil yang ada sekarang itu, bagaimana Nabi Lot alaihi salatu wasalam ketika daerah kaumnya sudah dihancurkan semua, akhirnya putrinya Nabi Lot musyawarah. Ini sekarang sudah nggak ada laki-laki, habis semua. Ya kita nggak habis keturunannya, maka akhirnya putrinya Nabi Lot itu memberi minum arak pada Nabi Lot. Setelah minum arak, akhirnya Nabi Lot itu mengumpuli istrinya sendiri, putrinya sendiri, sehingga punya anak. Ini apa ini Nabi berzina ini dengan putrinya lagi. Nah ini yang cerita seperti ini ya mustahil, bukan hanya mustahil, sangat-sangat mustahil. Bagaimana dikatakan tidak punya tidak ada laki-laki lagi? Padahal kampung Nabi Lut itu cuma kampung kecil aja. Di sampingnya juga masih ada Palestina, masih ada Mesir, masih ada mana-mana. Itu cerita bohong. Jadi kalau Israiliyat yang ada dalam Taurat dan Injil yang ada sekarang itu loh, itu banyak bohongnya. Apalagi Israiliyat yang nggak karuan arahnya itu, pecacaran di mana-mana itu, insya Allah ya lebih banyak bohongnya. Cuman walaupun bohong umpamanya, tapi kalau isinya itu baik ya untuk iktibar bisa. Kayak cerita wayang bangsa begitu itu. Maka harus diteliti isinya. Oh itu sahih itu di Bukhari itu. Itu bukan Israiliyat, hadis itu. Baik. Itu kan tidak menyalahkan Nabi Musa tuh itu. Justru memuliakan Nabi Musa. Yang salah kan batu.